Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Berkati Halawa SE. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga. Nomor peserta PPG 2052-02-87-1080. NIM PPG 23160075. Asal IPTS Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Saya sebagai guru ekonomi di SMA Swasta Bina Harapan Luneho, Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, pukul 9 WIB, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai kegiatan dalam ekonomi. Demikian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagaimana mestinya kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, siapa anak kami yang bisa membawa kita dalam doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa karena telah menjaga dan melindungi kami. Bapa, sebentar kita akan menyerahkan diri kepada kami, menjaga dan melindungi kami pada hari ini dalam kegiatan belajar kami ini. Berikanlah kami kepintaran, ketenangan, agar kami dapat mendengarkan proses pembelajaran yang diberikan Bapak dan Ibu kami. Bapak, yang diberikan pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hingga doa anak-Mu yang sangat singkat ini, hanya melalui nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang dengarkan namanya. Agnes Martinia Giawa. Hadir Pak. Edita Kasmalaya. Hadir Pak. Edita Trinilaya. Hadir Pak. Syukur Manalawa. Hadir Pak. Wilhelmus Yawa. Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, ya, silakan anak-anak kami cek gerakannya dan sepatunya lihat, dan bagi perempuan silakan ikat rambutnya dan perbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi kita atau topik kita pada hari ini, kita coba lagu wajib nasional, dan kami minta anak-anak kami silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Langsung saja Bapak yang pandu. Pada
1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami mengabdi. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk Anda. Materi pokok kita pada hari ini atau topik peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Langsung saja pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi dengan baik. Yang kedua, melalui pengamatan video tentang peran pelaku ekonomi, peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi siswa dapat mengkategorikan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Dan yang menjadi materi kita, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Buat anak-anak kami kelas 10 yang pada hari ini kita mempelajari yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi ini, maka anak-anak kami silakan nanti memperhatikan dan mengamati ya, video yang Bapak tayangkan dan gambar daripada produksi, distribusi, dan konsumsi. Hai teman semuanya, jumpa lagi di channel Greenhouse. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang yang sakit. Guru juga merupakan pekerjaan
yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Oke, baik. Tentu anak-anak kami telah mengamati dan melihat dari video dan gambar yang Bapak tayangkan di atas. Tentu anak-anak kami beberapa yang Bapak tayangkan gambar dan satu video yang Bapak tayangkan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang anak-anak kami silakan dikerjakan apa yang Anda lihat atau apa yang Anda amati dan melihat gambar yang Bapak tayangkan tadi. Maka sekarang Bapak bagikan TKPD ini nanti dan jangan dulu dikerjakan sebelum ada abang. Oke, baik, silakan perhatikan RKPD-nya ya. Langkah pertama untuk mengerjakan tugas ini atau RKPD ini, silakan bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama kelompok 1 nanti mengenai produksi, dan kelompok 2 nanti distribusi, dan kelompok 3 konsumsi. Silakan sekarang bentuk kelompoknya. Oke, silakan perhatikan ya, setiap kelompok lihat RKPD-nya. Ya, silakan perhatikan gambar pada RKPD-nya dan jawab ya pertanyaan melalui diskusi kelompok. Ya, silakan mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan seperti buku paket ekonomi dan internet. Dan terakhir nanti dipresentasikan setiap kelompok.
Kita berikan waktu untuk mengerjakan LKPD ini selama 15 menit. Ya, mulai sekarang. Silakan dikerjakan. Baik. Waktu kita sudah selesai. Silakan anak-anak kami mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain silakan dengarkan dan analisis apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang tampil. Ya. Yang pertama nanti yang tampil kelompok 1. Setelah itu nanti kelompok 2 dan terakhir nanti kelompok 3. Oleh karena itu kami persilakan ya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain mendengarkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terimalah salam kami. Shalom. Shalom. Baik, langsung saja kepada penyaji kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang judul diskusi kami yaitu tentang produksi. 1. Pengertian produksi secara etimologis adalah kata produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu to produce, yang artinya menghasilkan. Jadi, arti kata produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Semua produk, baik itu barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya berawal dari proses produksi. 2. Faktor-faktor produksi. Produksi yang dilakukan oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dibedakan karena digunakannya kombinasi faktor produksi yang berbeda-beda. Faktor produksi dibedakan menjadi 2 jenis: faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Bagian A, faktor produksi tetap. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya, mesin pabrik dan gedung. B. Faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah bergantung besarnya jumlah yang diproduksi. Contohnya, bahan baku dan tenaga kerja. 3. Perilaku produksi melakukan produksi atau jasa yang memanfaatkan SDA dan SDM dengan maksimalnya yang bisa menggantung bagi pemerintah dan masyarakat luas. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, jika
Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami membuka 2 termin. Kami membuka termin pertama 2 penanya. Kami persilakan. Baik, kami bertanya dari kelompok 2, yaitu apa maksudnya sumber daya modal termasuk alat atau barang hasil produksi itu? Apakah dalam menjalankan proses produksi membutuhkan perencanaan yang matang? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang menjadi pertanyaannya, apa maksudnya sumber daya modal termasuk alat atau barang hasil produksi itu? Jadi maksudnya sumber daya modal termasuk alat atau barang hasil produksi itu adalah hasil produksi ini digunakan lagi untuk menghasilkan suatu barang. Modalnya ini dibeli langsung oleh produsen, bukan oleh konsumen. Biasanya harga yang ditawarkan lebih murah dari yang dijual kepada konsumen. Baik, itu saja yang menjadi jawaban kami. Apakah kelompok 2 berterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah dalam menjalankan proses produksi membutuhkan perencanaan yang matang? Dalam menjalankan proses produksi membutuhkan perencanaan yang matang, karena ketika hendak melakukan strategi produksi tersebut perlu dilakukan agar strategi produksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika perencanaan berlangsung dengan baik, akan memangkas beberapa hal seperti waktu, tenaga, dan pekerja. Baik, demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan dan cara kami untuk menyampaikannya, kami mohon untuk dimaklumi. Terimalah salam kami. Shalom. Shalom. Baik, berikan tepuk tangan buat kelompok. Oke, silakan setelah kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baik, sebelum kami menyampaikannya, terima salam kami. Shalom. Shalom. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Pengawas Mapel Ekonomi, dan yang kami cintai, yang kami banggakan teman-teman kami dari kelompok 1 hingga kelompok 3. Baik, langsung saja. Baik, sebagai pembahasan kami yaitu tentang distribusi. Baik, langsung saja kepada teman kami penyaji, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 2 tentang distribusi. Yang pertama, pengertian distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan erat keterkaitannya dengan bisnis, sehingga tidak jauh kata distribusi berkesinambungan dengan penjualan, pemasaran, dan pengiriman barang, atau bisa disimpulkan upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produksi mampu dibeli oleh target konsumen. Yang kedua, sistem distribusi. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Bagian A, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami buka pertanyaan 1 termin 2 penanya pada teman kami. Silakan.
Ya, dengarkan pertanyaan kelompok 3. Baik, kami ada pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 2, yaitu sebutkan apa contoh-contoh distribusi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari ini. Besarkan suaranya. Jelaskan salah satu strategi serta contoh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh-contoh distribusi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari yaitu 1. Distribusi air minum dalam botol. 2. Pembagian majalah atau koran oleh tukang surat kabar. 3. Pengiriman surat atau paket. 4. Kiriman mobil dari pabrik otomotif kepada dealer mobil sehingga calon pembeli mobil dapat melihat kondisi mobil di area. Baik, apakah teman kami dari kelompok 3 berterima dengan jawaban kami? Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok 2, kami dari kelompok 3 berterima. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dan menjadi pertanyaannya itu salah satu strategi distribusi serta contohnya, yaitu menurut kami dalam strategi ini kami akan menempatkan produk pada pengecer serta beberapa distributor di berbagai tempat, dan strategi ini cocok diterapkan dalam produk-produk kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti sembako, sabun, rokok, dan lain-lain. Baik, demikian jawaban dari kami. Apakah teman kami dari kelompok 1 berterima dengan jawaban kami? Baik, kami dari kelompok 1 berterima dengan jawaban. Oke, baik, lanjut kelompok 2. Baik, karena termin pertama sudah selesai, maka kita tutup. Sekarang kita buka termin kedua, yaitu Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, perbedaan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2, apa faktor yang mempengaruhi kegiatan? Apa yang mempengaruhi kegiatan produksi? Itu pertanyaan. Apa faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi pada faktor pasar? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apakah perbedaan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung? Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantaraan sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. baik, demikian jawaban dari kami. Apakah teman kami dari kelompok 1 berterima dengan jawaban kami? Baik, kami dari kelompok 1 berterima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi pada faktor pasar adalah dipengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk, dan kebiasaan dalam
pembelian produk tersebut. Baik, demikian saja jawaban dari kami. Apakah terima kelompok teman kami dari kelompok 3 dengan jawaban kami? Baik, kami dari kelompok 3 berterima. Baik, demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada kelalaian kesalahan kami, mohon dimaklumi. Akhir kata saya sapa kita kembali. Shalom. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat sebelum kita masuk pada kesimpulan hasil daripada diskusi anak-anak kami yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tentu mendapatkan nilai, ya, mendapatkan nilai dengan dari keseriusan penyampaian dan penguasaan materi setiap kelompok. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, ya, yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan distribusi, produksi, dan konsumsi, di mana produksi adalah suatu kegiatan yang menciptakan atau mengubah manfaat barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan produksi. Produksi itu juga mempunyai dua faktor, ya, di mana faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Nah, itulah yang merupakan atau bagian daripada faktor daripada produksi. Selanjutnya mengenai distribusi. Apa itu distribusi? Atau apa yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi itu adalah suatu kegiatan yang menyalurkan barang dari pihak produksi kepada pihak konsumsi. Itulah tugas utama daripada distribusi, ya, menyalurkan barang dari pihak produksi lalu dijual kepada pihak konsumen, ya. Itulah tugas utama daripada produksi atau distribusi, ya. Selanjutnya mengenai konsumsi, di mana konsumsi itu adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan yang mengurangi daripada daya guna barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, kami kembalikan kepada anak-anak. Ada yang kurang dimengerti atau belum jelas tentang materi kita pada hari ini mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Kami persilakan anak kami. Oke, silakan. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, baik. Ya.
tentu tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi itu adalah sangat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi, ya, di mana barang dan jasa yang dihasilkan oleh produksi lalu dipasarkan atau disalurkan melalui distribusi. Setelah itu lalu dijual dan dibeli oleh konsumsi. Itulah hubungannya daripada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, selanjutnya ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, kita akhiri materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, silakan catat ya materi kita pada hari berikutnya atau minggu depan mengenai OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Silakan cari bahannya di internet atau Google dan juga di buku paket. Ya. Dengan materi kita OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, demikian saja pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak kami membawa kita dalam doa. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, alangkah baiknya mari kita serahkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan Bapa. Sejak kami melaksanakan aktivitas belajar kami pada hari ini, sejak dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami tahu itu semua bukan karena kuatnya kami selalu bersyukur. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat kami ini menuju rumah kami masing-masing. Ya Bapa, antarlah kami dengan senang. Ya Bapa, rindu anakmu yang jauh sempurna ini sempurnakanlah dalam anakmu Yesus Kristus, juru penebus dosa-dosa kami. Amin. Oke, terima kasih. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi.